Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang seni lukis. Jadi, apa itu seni lukis? Oke, dengar baik-baik supaya mengerti ya. Jadi, sebelum Pak Guru jelaskan apa itu seni lukis, pertama kita harus tahu dulu apa yang membuat kita melukis kira-kira. Kalau macam kita ada kertas kosong begitu ya, di depannya kita biasa kalau jam-jam kosong biasa ada kertas-kertas yang tersirat. Nah, biasa kita punya tangan ini kepingin macam mau coret-coret saya di situ. Nah, itu kalau mau dibilang saya itu salah satu bentuk dari seni lukis kalau mau dibilang ya. Meskipun hanya sekedar coret-coret saja, tapi itu sudah termasuk dalam bentuk bagaimana kita melukis, bagaimana ada manusia itu ada inisiatif untuk membuat sebuah gambar itu dengan berseni lukis. Nah, ekspresi atau coretan-coretan itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah lukisan ya. Agar lebih bermakna, coretan itu perlu disempurnakan. Misalnya imajinasi, emosi, kelenturan, intensitas, tebal tipisnya termasuk dalam hal ini goresan warna-warna. Nah, begitu. Tapi apakah dia cuman begitu saja dan pengertian cuma sederhana begitu saja? Untuk itu kita perlu mengenal apa itu pengertian dari seni lukis. Jadi seni lukis itu adalah seni tentang lukis. Ya, sangat-sangat garing sekali. Oke, pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Ya, biasanya seni lukis ini memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini dia didasarkan pada tema, corak, atau gaya. Ada teknik dan bahan juga serta bentuk karya seni tersebut. Jadi bentuknya dia, tekniknya dia juga berbeda begitu. Nah, ini menurut Sudarso SP yang memberitahukan tentang apa itu melukis ya, bisa kalian baca sendiri. Begitu juga dengan yang bagian C. Apa tujuan dari melukis? Ya, untuk melukis, nah itu dia ya. Sangat-sangat biasa sekali lelucon ini. Oke. Tujuan berseni lukis. A. Tujuan religius. Nah, kira-kira tujuan religius punya maksud ini apa? Biasanya kalau orang gambar macam gambar, contoh di samping sini ada gambar Tuhan Yesus ya. Bagian sini. Sabar ya. Oke, ya. Ini gambar Tuhan Yesus. Kira-kira maksudnya dia untuk apa? Apakah untuk dia hanya menyerahkan hobi saja? Atau mungkin dia hanya mau coret-coret saja? Nah, bisa jadi dia ada tujuan khusus, yaitu apa? Religius. Mungkin dia ingin lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, atau mungkin dia ada pengalaman pribadi yang berhubungan dengan religius tentang supranatural dan lain-lain. Nah, mungkin dia bisa menggambar, dan tujuan dari menggambar ya ini tujuan religius. Jadi lukisan yang dia buat itu bisa mendekatkan dirinya dengan sang pencipta juga, atau sang pelindung ya, kita bilang begitu saja. Terus yang berikut ada tujuan kritik sosial. Nah, kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan yang lain itu dia terjadi dalam masyarakat, bisa jadi ide untuk berkarya seni ya. Macam contoh, ada orang yang mungkin dia melukis apa begitu, sesuatu yang ada kejadian-kejadian atau anarki-anarki, nah dituangkan dalam dia punya lukisan ya. Kritik-kritik sosial, kritik pemerintah mungkin, atau kritik pola hidup masyarakat mungkin bisa jadi. Jadi itu tujuan dari kritik sosial. Lalu ada tujuan ekspresi.
Nah, lukisan ini menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Nah, coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak-gejolak jiwa pelukisnya. Ya, jadi ada yang disimpan selama ini, dia pendam perasaan kah, emosi kah, nah dituangkan dalam dia punya lukisan seperti itu. Lalu kita lihat yang berikut ada tujuan komersil. Nah, pernah tidak kalau kamu jalan-jalan di Jawa begitu atau di mana di Bandung kah, di Jogja kah, di sekitar Malioboro itu kamu lihat ada orang jual dia lukisan. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan komersil seperti itu ya. Tujuan komersil itu memang demi tujuan memang untuk ya uang begitu ya. Aliran seni lukis. Untuk caption lucu, padahal tidak lucu tapi gue. Oke, kita lanjut. Aliran seni lukis terbagi atas dua, yaitu ya aliran representatif dan yang kedua aliran non representatif. Ya, sebelum Pak Guru lanjut, aliran representatif, kira-kira aliran representatif itu apa ya? Oke. Jadi aliran representatif itu aliran yang dia punya gaya itu kira-kira merepresentasikan keadaan di dunia nyata. Merepresentasikan keadaan di dunia nyata yang di dalam aliran ini terbagi sub aliran lagi, yaitu yang pertama ini ada naturalisme, terus kedua ada realisme, terus ketiga ada romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Nah, kira-kira apa maksud dari keenam ini? Ada naturalisme dan segala macam ini. Nah, apa dia punya arti, apa segala macam? Nah, dia punya arti adalah kalian harus lihat sendiri di buku. Pak Guru tidak akan kasih tahu di sini, karena kalau Pak Guru kasih tahu di sini sama saja kalian tidak usaha sama sekali. Nah, itu dia. Jadi nanti Pak Guru akan kasih link buku yang bisa kalian download di kolom deskripsi di bawah, bisa kalian pakai untuk baca-baca dan bisa mengerti apa maksud dari ini sub aliran ini, sub aliran ini, ekspresionisme dan segala macam lah. Cerita sendiri bosku ya. Begitu juga dengan aliran non representatif, itu bisa kalian cari tahu sendiri di buku. Bukunya bisa kalian download dari link di deskripsi di bawah. Oke, aliran non representatif juga ya. Ini dia. Ya, aliran yang tidak ada. Jika kalian download sendiri dan baca ya. HG. Tema seni lukis. Ini kali kita serius sedikit. Oke, tema dalam karya seni rupa murni. Ada manusia dengan dirinya sendiri. Ada manusia dengan manusia lain. Ini temanya ya. Terus ada manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam hayal. Ini kira-kira apa? Pak Guru akan jelaskan. Manusia dengan dirinya sendiri. Tema lukisannya. Biasanya kalau orang yang memakai tema ini, mereka punya gambar diri sendiri untuk dijadikan objek. Nah, gitu ya. Jadi kalau temanya manusia dengan dirinya sendiri, dia dorong punya wajah sendiri atau tubuhnya mereka sendiri untuk jadikan objek kisah. Gitu. Lalu ada manusia dengan manusia lain. Nah, di sini maksudnya sama seperti tadi yang di atas. Di sini yang tema manusia dengan manusia lain yang jadi objek gambarnya ini adalah orang lain. Jadi bukan kalau yang di atas itu diri sendiri. Kalau yang kedua ini dia punya objek gambar adalah orang lain, begitu ya. Tapi tetap
gambar diri juga, tapi dirinya diri orang lain begitu ya. Lanjut di yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Nah, kalau ini dia punya maksud, dia punya tema lukisan, objek lukisannya adalah alam yang ada di depan sekitar. Mungkin saja dia tinggal dekat gunung kah, atau dia tinggal di Bukit Cinta punya bagian bawah kah, saya akan tidak tahu toh. Intinya dia punya temanya itu kan alam, jadi otomatis objek gambarnya dia juga pasti harus alam gitu. Tidak mungkin dia punya tema alam dia gambar cuman di dia punya kamar sendiri. Nah, itu alam gaib dia nama. Oke, kita lanjut dengan manusia dengan aktivitasnya. Nah, kalau ini maksudnya dia punya objek gambar itu lebih ke aktivitas sehari-hari atau kegiatan masyarakat setiap hari seperti apa. Jadi natural saja begitu. Ya, mungkin dia duduk di dekat samping pasar impres itu, dekat pangkalan ojek. Nah, dia lihat orang ada aktivitas jual beli kah, ada orang tawar menawar mama dan daster dan segala macam. Nah, itu dia gambar lengkap sekali di situ ya. Gitu. Lalu ada manusia dengan alam khayal. Nah, manusia dengan alam khayalnya dia. Nah, alam khayal itu seperti kita bilang mimpi mungkin, atau dia punya imajinasi mungkin ya. Itu dia tuangkan dalam dia punya lukisan. Di dalam dia punya imajinasi atau dia punya mimpi itu, dia sebentar terbang kah, atau dia mungkin dia lihat dia mimpi tentang Power Rangers kan mungkin. Nah, tidak ada yang tahu. Yang penting tentang mimpi atau imajinasi. Itu yang dimaksudkan dengan manusia dengan alam khayal, tema karya seni rupa murni ya. Oke, berikutnya jenis-jenis lukisan. Jenis-jenis lukisan. Pertama ada lukisan cat air atau akuarel. Terus ada mozaik. Terus ada lukisan kaca. Terus ada lukisan batik. Dan Pak Guru jelaskan sedikit. Lukisan cat air itu kita pernah belajar ini di kelas 7 dulu. Nah, waktu Pak Guru masuk di kelas itu, Pak Guru pernah ajar sama kamu tentang lukisan cat air. Nah, itu sudah, itu lukisan cat air ya. Ini sudah punya maksud, ini sudah jenis-jenis lukisan ini. Terus ada mozaik. Nah, ada yang bertanya nanti, mozaik itu apa Pak Guru? Nah, mozaik itu sama macam serpian kaca ya. Itu biasa orang pakai, orang susun sama dia, lem baru jadi sebuah lukisan seperti itu. Jadi kalau kamu pernah lihat ada lukisan terbuat dari kaca begitu, pecahan-pecahan belingkah apa segala macam kah. Nah, itu sudah dia. Itu sudah biasa orang pakai untuk buat lukisan mozaik seperti ini ya. Ini demi contoh ada bagian sini. Lalu ada lukisan kaca. Lukisan kaca itu kalau kamu pernah pergi ke gereja, pasti ada lah, bukan pernah. Kalau kamu pergi ke gereja, kamu lihat di jendela itu biasa ada gambar Tuhan Yesus begitu, atau Bunda Maria. Nah, itu kaca itu dia nama lukisan kaca. Nah, lukisan kaca ini bisa dibilang juga lukisan kaca patri ya. Kaca itu disebut kaca patri. Bagaimana dia cara sambung itu lukisan Pak Guru? Nah, dia sambung dengan timah, ada yang sambung dengan kuningan, ada yang sambung dengan tembaga seperti itu. Jadi itu dinama lukisan kaca, gitu ya. Terus ada lukisan batik. Nah, lukisan batik ini pasti kalian juga sudah langsung mengerti kira-kira lukisan batik seperti apa. Itu dia punya media adalah kain, terus dia punya alat untuk menggambar atau melukis itu adalah malam lilinnya dia ya. Jadi macam kalau kamu pernah lihat di YouTube atau lihat di baca-baca berita di internet yang lain tentang batik, nah itu sudah dia.
media membatik yang dipakai untuk dijadikan lukisan. Contohnya ada di sebelah sini. Yang mana lukisan cat air, kamu pasti sudah tahu kan? Nah, begitu. Yang mana lukisan mozaik, yang mana lukisan kaca, yang mana lukisan batik. Begitu. Maksud dengan lukisan mozaik ini ya, serpian-serpian kaca, beling dan segala macam mereka taruh di sini, susun sama dia jadi sebuah gambar yang bagus. Seperti itu. Ya, silakan googling untuk cari tahu lebih banyak tentang jenis-jenis lukisan. Jadi jangan pakai tapi itu Free Fire terus. Nah, baru on Free Fire ada yang gambar. Oke, saatnya kita lihat tugas. Ya, stop dan Free Fire terus. Main 1 jam satu hari. Jangan terlalu mete sampai pagi. Tendes itu HP. Oke. Ini soalnya ada 4, ini baru 3 saja tampilkan di slide. Jadi 1, tuliskan pengertian seni lukis. 2, sebutkan gaya atau aliran dalam seni lukis. 3, tuliskan tema lukisan. Nah, ini deh. Tema lukisan ini kira-kira yang tadi Pak Guru jelaskan itu. Tema lukisannya ini apa? Gitu ya. Bisa kalian pause ini video atau langsung screenshot ya. Bisa screenshot ini untuk nanti bisa kalian baca kembali. Kita lihat soal berikutnya. Oke. Ya, karena Pak Guru pemain OV jadi ya itulah, kalian mengerti lah. Main OV sama dengan pro. Oke, 4. Buatlah sebuah lukisan secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut. Buat konsep dengan menentukan tema dan judul lukisan yang akan kalian buat. Buat beberapa sketsa sebagai ide dalam berkarya seni lukis. Jadi buat sketsa. Pak Guru tidak perlu jelaskan apa itu sketsa lagi. Kumpulkan bahan bekas yang ada di lingkungan rumah atau sekolah kalian. Tapi tidak mungkin kalian di sekolah kan, kecuali hari Sabtu untuk kumpul tugas saja. Jadi cari di kalian pun sekitar rumah situ. Ada barang bekas apa, botol bekas kah, jerigen bekas kah, apa yang kalian pakai, baju bekas juga taruh. Terus ada gunakan bahan bekas tersebut untuk bahan utama dalam berkarya. Jadi itu jadi bahan utama ya. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kerja kalian beserta hasil karya ya yang sudah kalian buat dalam bentuk video. Jadi semua soal itu ada 4. Nah ya, soal yang keempat itu adalah dalam bentuk video seperti ini ya. Jadi Pak Guru harus paksa kalian untuk bisa lincah sudah dalam hal multimedia dan segala macam. Karena kalian punya generasi ini yang terima segala macam ini online. Semuanya tidak ada dengan suhu sedikit pakai kertas. Jadi tolong edit video baik-baik, buat presentasikan kalian punya hasil karya dalam bentuk video. Seperti itu. Nanti kirim via WhatsApp ke wali kelas masing-masing gitu ya. Oke, ini contoh dari beberapa lukisan dari barang bekas. Ini ambil dari dus-dus Aqua, dus-dus Indomie dorangnya. Nah, ini. Bagian yang bergelombang itu dipakai jadi media gambar. Ya. Ya, yang berikut ini salah satu contoh dari lukisan menggunakan barang bekas. Ini gambar Presiden Jokowi. Tidak, ini adalah Presiden Obama, presiden kulit hitam pertama di Amerika, ya Amerika Serikat. Ini juga ini dari tutup botol. Dikumpul tutup botol, ada yang dicat sendiri mungkin kan, disusun dia lukisan. Ini lukisan dia kopi karyanya Van Gogh, ada pelukis terkenal. Ini lukisannya dia dibuat bentuknya seperti lukisannya Van Gogh, tapi dari barang-barang bekas seperti itu. Ya, kalau ini kalau kamu main game PS1 pasti kamu tahu karakter. Ya, itu hanya selingan saja. Kita lanjut. Oke.
Ini salah satu karyanya Pak Guru, tapi ini bukan dari barang bekas ya. Intinya dari yang Pak Guru kasih tahu tadi di kamu, intinya seni lukis itu dia adalah cabang, dia itu cabang dari seni rupa yang dia punya cara visualisasi atau pengungkapannya itu diwujudkan melalui karya dua dimensi, gitu, dua dimensi ya, dua dimensional, dimana dia punya unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensi itu seperti yang sudah kita pelajari di kelas 8, itu ada garis, warna, dan bentuk. Tolong kamu kerjakan semua dan segala macam itu tugas-tugas, tolong belajar lebih banyak. Di penjelasan yang lebih detail ada di dalam buku paket dari Kemendikbud ya. Nanti dia punya link download Pak Guru kasih di kolom deskripsi di bawah. Bisa kalian download lalu pakai baca-baca. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman juga yang belum tahu bagaimana cara download ini materi dari YouTube atau dari Google Drive, atau download video juga. Yang belum tahu download video dari YouTube, tolong ajar sama mereka, bantu kawan masing-masing ya. Oke, tanpa ada banyak kata lagi, terima kasih banyak dan jangan lupa belajar.